Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah Pak. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharrik wa karim ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI Adedit Bekang Cibarusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang al-bakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, ikutan kita, paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabiul Mukhtar, Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh tunduk menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, dan tetap istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengagungkan ajaran Islam sekaligus mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, keturunan kita oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para
para auliaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur. Artinya kita oleh Allah masih dikasih kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita, untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, buat bekal kita nanti di alam akhirat. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-13 di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan Januari tahun baru Masehi 2026. Dan ta'lim rutin kita pada hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-653. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali ta'lim rutin kita pada pagi hari ini, yaitu dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita buka ta'lim rutin kita dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kemudian disambung dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Dan yang ketiga, kita mengistiqomahkan, mengkontinyukan atau mengistimrarkan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, para sepupu kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salamun mustaqirun kulla ini Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan qablaka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita selalu bermunajat kepada Allah di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan selalu berharap dengan harapan yang full. Tentu harapan kita kepada Allah, dan jangan pernah berharap selain kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Harapan kita semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang berlimpah yang barokah untuk bekal ibadah. Terutama kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan johir maupun kekuatan batin, kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat meningkatkan prestasi ibadah kita di 3 bulan berturut-turut sampai akhirnya kita masuk bulan Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut ini yaitu bulan Rajab, bulannya Allah, kemudian bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah,
Kemudian bulan Ramadan, bulannya umat Rasulullah. Nah, di 3 bulan berturut-turut ini, semoga prestasi ibadah kita meningkat, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita meningkat, tentu dengan adanya pertolongan Allah. Karena tanpa adanya pertolongan Allah, kita tidak mampu apa-apa. Tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan prestasi ibadah kita. Kenapa di 3 bulan berturut-turut ini kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk meningkatkan prestasi ibadah kita. Karena pahala setiap ibadah, pahala setiap kebaikan, pahala setiap amal soleh di 3 bulan ini oleh Allah dibedakan pahalanya. Perlipat gandaan pahalanya dibedakan sangat jauh. Kalau di bulan-bulan yang lainnya, selain di bulan Rajab, selain di bulan Sya'ban, selain di bulan Ramadan, selain di bulan haram yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, itu berlipat gandaan pahala dari satu kebaikan, dari satu amal solih, dari satu jenis ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut oleh Allah hanya dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Walaupun sebenarnya kita melakukan setiap kebaikan, melakukan setiap amal soleh, melakukan setiap ibadah bukan karena pahala, tapi kita karena Allah. Karena Allah, mengharap ridha Allah. Tapi kalau umpama kita melakukan ibadah karena mengharap pahala dari Allah, itu pun tidak disalahkan oleh agama. Kenapa? Karena memang Allah menjanjikan pahala untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, yang beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruwiyat telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu satuhune utawi Kangjeng Nabi iku pola ngandika Kangjeng Nabi, ngadawuh Kangjeng Nabi, ra'aitu lailatal mi'raj nahron ma'uhu ahla minal asali wa abradu minas salji wa atayyabu minal miski faqultu li Jibril ya Jibril, atau boleh dibaca ya Jabrail. Jadi jimnya boleh dikasrohkan, boleh difathahkan. Kalau jimnya dikasrohkan ya Jibril, kalau umpama jimnya difathahkan ya Jabrail. Liman haja qala liman shalla alaika fi Rajab. Kata beliau, ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitu ini susunan kalimahnya, tarkibul kalamnya, min fi'lin wa fa'ilin, tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yaitu fi'il madhi ro'a yang mengikuti wajan fa'la. Kemudian fa'ilnya yaitu fa'il domir muttasil barid mutaharik marfu, yaitu lafaz tu. Itu tu itu domir, cuma domirnya domir muttasil barid, asalnya diambil dari isim domir lafaz ana. Tu itu artinya saya. Jadi ra'aitu telah melihat, aku telah melihat saya. Gitu.
Di itu aku telah melihat, kata Nabi, Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, yakni pada malam ketika Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah kemana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu kemudian beliau dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan akhirnya beliau sampai di bawah aras. Dan beliau ketika sudah sampai di hadapan Allah, beliau mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab lagi, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian para malaikat yang ada di situ mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Akhirnya beliau menerima perintah dari Allah, perintah yang sangat amat penting dari perintah-perintah Allah yang lainnya, perintah yang merupakan ruhul a'mal, ruhnya seluruh amal, ruhnya seluruh ibadah, yaitu perintah sholat. Nah, ketika beliau diisrokan, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Bani Israil ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat yang menceritakan tentang peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa dahsyat yang luar biasa yang menggemparkan dunia yang terjadi kepada Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa tersebut menjadi batu ujian bagi umat manusia. Akankah mereka beriman terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi, atau justru sebaliknya mereka malah kufur? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau diisrokan dan dimi'rajkan, kata beliau, aku melihat pada malam Mi'raj nahran, akan sebuah bengawan, danau, ma'uhu ahla minal asal. Bermula bengawan tersebut airnya ahla, itu lebih manis, minal asal, daripada manisnya madu. Asal pakai ain, pakai sin kecil, pakai lam, asal itu artinya madu. Wa abradu, dan lebih segar airnya, minas salji, daripada salju. Salju itu bahasa Arab, bahasa kitanya es. Wa atayabu, dan lebih harum baunya, minal miski, daripada minyak misik, minyak kasturi.
Fakultu, maka lalu aku bertanya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Li Jibril, kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, liman haja, untuk siapakah air bengawan ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, liman shalla alaika fi rojab. Air bengawan ini untuk orang yang bersolawat kepada engkau di bulan Rajab. Bulannya Allah, termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang oleh Allah disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Jadi mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Rajab tahun ini, yang notabene bulan Rajab tahun yang akan datang, yaitu tahun 1448 Hijriah, belum tentu kita masih ada di alam dunia. Belum tentu. Rahasia Allah itu umum. Nah, mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di bulan Allah tahun ini, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada memperbanyak ngobrol ngidul ngalor yang tidak karuan, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, yang tidak ada pahalanya. Apalagi ngobrolnya menggunjing orang lain. Karena menggunjing orang lain itu sebenarnya dosanya lebih besar daripada berdosa zina sebenarnya. Itu ada hadisnya. Zina onam ya udah ketahuan jelas ya. Ya, enak. Allahu Akbar. Langsung spontan. Langsung connect. Wah, cespleng nih. Iya, ini ngomongin orang lain tapi dosanya lebih besar daripada dosa jin. Nah, daripada kita menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, terlepas daripada apakah menjelek-jelekan orang lain di depan orangnya langsung atau di belakangnya, terlepas dari itu semua, mendingan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama misalnya di bulan-bulan sebelumnya, sebelum di bulan Rajab, sebelum datang bulan Rajab, umpama kita biasanya baca sholawat hanya 100 kali. Nah, usahakan di bulan Rajab ini 1000 kali. Usahakan tiap hari baca sholawat 1000. Saya yakin bapak-bapak mampu, yakin saya mampu. Yakin kan? Mampu kan? Mampu kan? Mampu, yakin. Asal mau. Tapi walaupun mampu, kalau tidak mau, ya nggak bisa. Harus ada kemauan untuk baca sholawat tiap hari 1000 kali. Baca sholawat ala Muhammad, 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 tiap hari 1000 kali. Bahkan lanjut, kita amalkan amalan tersebut sepanjang hidup kita. Kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai akhir hayat, sampai menghembuskan nafas kita yang terakhir, minimal 1000 kali tiap hari. Insya Allah mampu. Saya percaya bapak-bapak mampu. Cuma masalahnya bapak-bapaknya mau enggak gitu. Itu aja. Mampu. Cuma kadang-kadang kan ada yang mampu tapi enggak mau. Bisa enggak tuh? Jadi enggak? Mampu tapi enggak mau. Jadi enggak terlaksana tidak? Tidak. Atau sebaliknya, mau tapi nggak mampu, terlaksana tidak? Tidak juga. Jadi harus mau dan mampu, mau itu. Kemudian istighfar tiap hari 100 kali. Li'anna rojaba li tathhiril badan minad junub, wasabana li tathhiril qalbi minal uyub, wa ramadana
li islahil qalbi atau litanwiril qulub. Wa lailatul qadri litaqarrubi ila Allah azza wa jalla. Bulan Rajab bulan untuk kita membersihkan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Bulan-bulan sebelumnya berarti bulan Muharram, Safar, Mulud, Silmulud, Jumat awal, Jumat akhir, Rajab. Nah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, nah di bulan Rajab ini dibersihkan. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Usahakan tiap hari beristighfar kepada Allah 1000 kali. Cuma begini doang, astagfirullah, 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 astagfirullah. 1000 kali. Insya Allah bapak-bapak mampu lah itu. Mampu kan? Mau nggak? Harus mau dan mampu. Jangan mau doang tapi jangan mampu tapi nggak mau. Atau sebaliknya, mau doang tapi nggak dilaksanakan. Ya, kita mau makan, pengen makan tapi nggak dilaksanakan, kenyang nggak? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak sholawat dan istighfar. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asiya fi syahril haram wa huwa Rajab kama qala Allah Ta'ala yasalunaka an syahril haram qitalun fihi kabir." Anibu itu diambil dari fi'il madhi anaba. Anibu naba sama dengan ada, ya'udu, audan, taba, yatubu, taubatan, naba, yanubu, nauban. Cuma ini dijadikan fi'il amar. Anibu, fi'il amarnya di ujung kalimat kemasukan wawu jamak. Dia dihitopkannya kepada orang banyak, yakni kepada seluruh orang-orang yang beriman yang hidup di alam dunia. Anibu, kata Nabi, kembalilah kalian semuanya. Kembali itu maksudnya bertaubatlah kalian semuanya. Ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Kepada Tuhan kalian. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Kembalilah kalian ke jalan Tuhan kalian. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kerjakan perintah-perintah Allah. Wastaghfiru min dunubikum, dan beristighfarlah kalian, memohon ampunlah kalian min dunubikum, dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Wajtanibul ma'asiya, dan jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa johir, dosa yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh lisan, oleh tangan, oleh perut, oleh alat kelamin, oleh kedua kaki, maupun dosa batin, yakni dosa yang dilakukan oleh hati seperti hasud, dengki, ujub, takabur, riya, sum'ah, ananiyah, ego, dan lain sebagainya. Kemudian fi syahril haram, di bulan haram. Wa huwa Rajab. Bulan haram itu adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang oleh Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 36 dikatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dari bulan-bulan Islam, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Menurut para ulama ahli tafsir, bulan-bulan itu adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Yang enggak ada Dzul Kifli sama Dzul apa ya?
Zulkarnain, Zulfikar. Kalau Zulqodah ada, Zulhijjah ada. Tapi Zulkifli juga ada nama orang. Ya, Zulkarnain juga ada nama orang. Diki Zulkarnain itu artis legendaris. Zulfikar. Kemudian kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi kabir, al-ayat. Yas'alunaka, manusia bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, 'anil syahril haram, tentang bulan haram. Qitalun, bermula membunuh, fihi, atau membunuh atau peperangan, fihi, di bulan haram. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, qitalun fihi kabir, bahwa membunuh atau melakukan peperangan di bulan haram adalah dosa besar. Nah, kalau peperangan saja haram dilakukan di bulan haram, maka tentu melakukan dosa-dosa yang lainnya pun diharumkan dilakukan di bulan haram. Intinya bulan Rajab ini harus kita hiasi, harus kita penuhi dengan berbagai macam amal kebaikan, dengan berbagai macam amal soleh, dengan berbagai macam warna-warni ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Pokoknya ibadah yang terbaik, amal soleh yang terbaik, perbuatan baik yang terbaik, yang bisa, yang mampu kita lakukan di bulan Rajab ini, lakukan saja. Jangan dinanti. Intinya begitu aja deh, supaya lebih jelas gitu ya kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sawabuha mudha'afun fisaril haram, bermula pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan haram, di bulan Rajab, mudha'afun, itu pahalanya dilipat gandakan. Li'anna hasanatal wahidata fi sa'iri syuhuri bi asrati amsaliyah, kama qala Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha alayah. Sesungguhnya satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan-bulan yang lainnya selain di bulan haram, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat ganda. Kalau kita ngaji kemarin di bulan apa tuh sebelum bulan Rajab? Jumadil akhir. Itu pahala ngaji kemarin di bulan kemarin, bulan akhir, itu 1 dibalas 10 kali lipat kan? Tapi pahala ngaji sekarang di bulan Rajab bukan dilipat gandakan 10, lebih besar lagi, 70 kali lipat. Jadi kita ngaji hari ini sama nilainya sama dengan 70 kali ngaji pahalanya. Begitu. Masya Allah. Makanya beruntung yang hari ini ngaji nih di bulan Rajab. Nggak tahu bulan Rajab tahun depan masih ngaji nggak ya kira-kira kita ya. Mudah-mudahan ya. Masih pada hidup ya. Enggak, takutnya ada yang pulang duluan ini. Iya, pasrah gimana lagi, emang mau marah sama Allah, mau nolak, yang bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang, yang membawa, yang mengerjakan satu kebaikan, falahu asru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan. Wa fi Rajab bisab'ina wa fi Sa'bana bisab'in mi'atin wa fi Ramadana bi alfin. Wa laisa id'aful hasanati ila li hadzal ummati khassa. Wa fi Rajab bisab'ina, dan kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita perbuat di bulan Rajab, bisab'ina, itu oleh Allah pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. Kemudian wa fi Sa'bana bisab'i mi'atin, dan kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Sya'ban
bulannya Rasulullah itu bisa mi'atin. Dilipat gandakan lebih besar lagi menjadi 700 kali lipat ganda. Wa fi Ramadan bi alfin. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan malah lebih besar lagi bi alfin menjadi 1000 kali lipat ganda. Makanya di 3 bulan berturut-turut ini kita harus ada usaha, ada upaya untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, berlomba-lomba dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Walaisa it'aful hasanati illa lihadil ummati khasah. Dan tidak ada perlipat gandaan yang besar seperti ini kecuali khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlipat gandaan pahala seperti ini, satu dilipat gandakan 70 kali lipat ganda, satu dilipat gandakan 700 kali lipat ganda, satu dilipat gandakan 1000 kali lipat ganda. Ini perlipat gandaan pahala seperti ini tidak ada dan tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat Nabi yang lainnya kecuali hanya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tanggal 13, berarti kita masih berada di fase yang kedua. Jangan lupa tuh baca tasbih istighfar Rajab tiap hari tuh. Suka dibaca enggak ya? Alhamdulillah, yang dibaca ya dibaca, yang lupa yang enggak dibaca. Nah, sekarang masih berada di fase kedua. Subhanallahil ahadis somad, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahimah. Jangan sampai enggak dibaca itu tiap hari 100 kali. Itu dibacanya sampai tanggal 20. Nah, nanti kalau sudah tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab itu berarti masuk fase ketiga. Jangan lupa baca lagi tasbih dan istighfarnya, yaitu subhanallahir rauf, astagfirullahaladzim, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a 100 kali. Bagi yang belum puasa, laksanakan puasa walaupun hanya dapat 1 bulan. Enggak mampu 1 bulan, setengah bulan. Enggak mampu tengah bulan, 10 hari. Enggak mampu 10 hari, 5 hari. Masih enggak mampu 3 hari. Mosok iyo orang mampu telu dino 3 hari. Enggak mampu juga 2 hari lah. Enggak mampu juga 1 hari, supaya nanti enggak menyesal, karena pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Paman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanallahil akbar." Barang siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Rajab imanan, puasanya dilakukan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, mengagungkan bulan Allah, istaujaba alaihi ridwanallahil akbar, maka ia berhak mendapatkan ridho Allah yang maha besar. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa setiap selesai sholat 5 waktu baca doanya tuh, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan wa hasil maqasidana. Jadi bagi yang belum puasa, sekedar mengingatkan puasalah walaupun hanya dapat 1 hari. Sebab nanti di hari kiamat, orang yang berpuasa di bulan Rajab, orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, oleh Allah mereka tidak akan dikasih dahaga, tidak akan dikasih lapar. Tapi yang lain di hari kiamat seluruhnya akan merasakan dahaga, haus luar biasa, akan merasakan lapar yang luar biasa. Kecuali kata Nabi,
keluarga Nabi dan kecuali para Nabi dan keluarganya, kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Kata Nabi, fa innahum shiba'un la ju'alahum wal atas. Mereka tidak akan lapar, mereka tidak akan haus, mereka akan mendapatkan hidangan dari sorga. Mereka dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arasnya Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sejahtera. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mumpung masih ada bulan Rajab, manfaatkanlah. Baca tasbih istighfarnya tiap hari 100 kali, kemudian doanya setiap kali sholat 5 waktu baca. Bagi yang belum puasa, puasalah walaupun hanya dapat 1 hari. Kita mengagungkan bulan Allah, bulan haram, bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbanyak sholawat tiap hari 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau dilaksanakan, maaf, tiap hari 1000 kali maksudnya. Itu kalau dilaksanakan enggak lama kok. Enggak lama, enggak nyampe 1 jam enggak. Kira-kira berapa menit? 10. Antara 10-15 menit itu enggak lama lah. Sallallahu ala Muhammad. Ya tergantung baca sih. Kalau baca begini, sallallahu ala Muhammad. Mungkin 1 jam kali ya. Satu hari. Ya baca udah pakai lagam, aja biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan pakai lagam, kelamaan. 1000 kali. Kemudian istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah 1000 kali. Siapa tahu kita lagi ucapin astagfirullah, astagfirullah. Jatuhlah meninggal dunia. Alhamdulillah. Surga meninggal dunia dalam keadaan sedang beristighfar. Tapi nggak boleh pura-pura jatuh. Atau menjatuhkan diri, jangan. Itu bunuh diri atau nggak boleh. Para jamaah. Jadi pokoknya usahakanlah tiap hari sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali. Kalau mau malamnya tiap malam sholat taubat, usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau enggak hafal surah yang lainnya, cukup baca surah Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Fatihah dan baca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Fatihah. Selesai sholat, baca Sayyidul Istighfar sebanyak 100 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menurut keterangan dalam hadis, barang siapa di pagi hari membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali, kemudian di hari itu datang ajalnya, belum sampai usianya memasuki waktu maghrib, sudah keburu wafat orang tersebut, maka min ahlil jannah, orang tersebut dicatat termasuk ahli sorga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari, maka sebelum ajalnya sampai di waktu subuh, dia sudah keburu wafat, maka dicatat min ahlil jannah, dia meninggal dunia termasuk ahli surga. Kalau bisa mah Sayyidul Istighfar dibacanya pagi 3 kali, sore 3 kali kalau bisa. Pagi setelah subuh atau jam 6 atau setelah duha, sore malam setelah maghrib atau setelah isya, dibaca 3 kali. Dibiasakan. Dan jangan lupa yang dulu pernah disampaikan, yaitu 4 kalimat dibaca 3 kali, pahalanya sama dengan berzikir kepada Allah dari mulai sebelum subuh sampai datang waktu isyraq, sampai terbit waktu isyraq. Masih ingat ya tasbihnya ya? Subhanallahi wa bihamdihi adada
khalqi warido nafsi wajinata arsy wa midada kalimati. Itu dibaca 3 kali di pagi hari dan di sore hari 3 kali. Itu kata Nabi, 4 kalimat yang selalu aku baca, 4 kalimat yang selalu aku baca di pagi hari 3 hari, di sore hari 3 hari, yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu fadilahnya, pahalanya sama dengan pahala kita berzikir dari sebelum subuh, katakanlah dari jam 3 sebelum subuh sampai terbit waktu isyraq, sampai datang waktu isyraq. Demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, saya kasih waktu untuk bertanya. Cukup 2 orang aja deh kalau ada, atau boleh nanti nanya sambil ngopi-ngopi, nggak apa-apa, bebas sih. Sambil ngopi aja ya, nyantai ya, jadi nggak terlalu tegang gitu ya, rileks ya. Kalau sambil ngopi bisa saya izinkan untuk bertanya 100 pertanyaan boleh. Atau 100 orang nggak apa-apa kalau ada orangnya. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup tali kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal
afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa li zawjatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.